Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas Renanda Putra. Saya dari Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Vokasi, jurusan Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan menjelaskan tugas pertemuan 2, yaitu sebelumnya membuat daftar isi. Lalu tugas di sini saya akan membuat tutorial kembali cara membuat daftar isi dan daftar peserta yang baik dan benar. Oke, langkah pertama kita mulai saja. Kita lihat daftar isi terlebih dahulu. Karena daftar isi di sini kosong, bagaimana cara membuat daftar isi? Langkah pertama itu kita blok judul terlebih dahulu. Semua judul kita blok. Karena di judul pertama kita blok terlebih dahulu, lalu kita ubah ke judul 1 atau heading 1. Karena Word ini saya ubah ke bahasa Indonesia, maka tulisan di sini judul 1. Jikalau Wordnya bahasa Inggris, itu tulisannya heading dulu. Oke, kita langsung saja baca. Berbeda dari sebelumnya, ini lebih bold dan ada tanda pusing. Ini lanjut ke judul berikutnya, kita ubah ke judul 1 atau heading 1. Lalu kita ke moto, kita ubah ke judul 1 atau heading 1. Laporan persembahan judul 1, kata pengantar judul 1, daftar isi juga itu diubah ke judul 1 atau heading 1. Daftar lampiran kita ubah ke judul 1. Bab 1 pendahuluan itu judul 1, dan latar belakang tujuan dan manfaat itu bukan judul, ini adalah subjudul. Nanti saya jelaskan. Oke, lanjut ke bab 2. Kita ubah judul 1 lagi atau heading 1. Bab 3, 9 kegiatan magang, kita ubah ke judul 1. Bab 4, refleksi diri, kita ubah ke judul 1. Bab 5, yaitu penutup, kita ubah juga ke judul 1 atau heading 1. Dan yang terakhir itu daftar peserta, kita ubah ke judul 1 atau heading 1. Oke, langkah selanjutnya, karena sudah judul kita ubah ke judul 1 atau heading 1, langkah selanjutnya kita ubah juga subjudul ke heading 2, yaitu judul atau judul 2. Karena subjudul di sini ada di latar belakang tujuan dan manfaat, kita ubah ke judul 2. Oke, lanjut. Ini agak berantakan, otomatis. Identitas perusahaan, visi dan misi PT KAI dan struktur organisasi itu kita ubah ke judul 1, judul 2. Deskripsi kegiatan dan observasi itu kita ubah ke judul 2. Ini dihapus saja. Hambatan, kelebihan, dan kekurangan itu kita ubah ke judul 2. Ini ada yang lebih, kita hapus saja, tidak apa-apa. Kesimpulan dan saran itu juga kita ubah ke judul 2. Tapi ini dihapus dulu, Pak. Oke, judul semuanya sudah kita ubah ke heading 2 atau judul 2. Langkah berikutnya, kita pindah ke page daftar isi. Oke, ini daftar isi. Bagaimana cara membuatnya? Kita akan cursor di bawah daftar isi, lalu pindah ke referensi yang di atas, dipencet. Lalu pencet daftar isi di pojok kiri atas. Lalu kita lihat di bawah itu ada daftar isi custom, kita pencet. Lalu di sini ada pilihan format. Format ini adalah untuk mengubah format, modern, sederhana, dan lain-lain. Karena kita ingin yang bawaan dari Word pesanannya, kita pencet paling atas saja dari pola dasar. Oke. Lanjut kita klik OK untuk membuatnya. 1, 2, 3.
Oke. Format untuk makalah atau judul atau lain sebagainya, saya akan membenarkan hal tersebut. Di sini ada judul laporan magang praktek pengalaman lapangan PPL dan magang Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini untuk judul kita ubah menjadi Times New Roman karena ini tidak Times New Roman. Times New Roman ukuran 12 dan kita bold. Tidak boleh tidak di bold karena untuk mempermudah membaca. Lalu untuk judul ini kita harus rata tengah, tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti ini, tidak boleh rata kanan kiri, harus rata kanan, harus rata tengah. Lalu untuk jarak spasinya 1,5. Baik, sama seperti yang di atas, kita ubah sini Times New Roman, udah bold, udah 12, tanda rata tengah. Nah, seperti ada rata tengah. Ini kita ubah menjadi 1,5. Lalu kita sama seperti ini 1,5. Sama seperti yang di atas 1,5. Lalu ini untuk nomor persetujuan juga sama seperti judul yang di atas, Times New Roman 12 ukuran 12 dan di bold. Dan ini juga lalu dari sini kita ubah menjadi format ukuran 1,5 untuk mempermudah pembaca. Lalu di halaman pengesahan sama seperti yang di awal, 12 Times New Roman di bold. Lalu untuk isinya juga kita seperti yang ada di awal, di spasi berukuran 1,5. Lalu untuk moto ini juga sama seperti yang di atas. Lalu dengan isinya kita ubah menjadi berukuran spasi 1,5. Laporan persembahan juga sama seperti yang di atas. Ini juga kita ubah menjadi 1,5. Oh ya, untuk isinya ini tidak sama seperti yang judul. Kalau judul itu di rata tengah, kalau ini rata kanan kiri. Untuk isi itu rata kanan kiri. Oke, kita cek lagi yang di atas. Sepertinya sudah. Kita cek lagi. Untuk moto kita rata kanan kiri. Oke, lanjut ke kata pengantar. Kata pengantar judulnya sama seperti yang di atas, 12 Times New Roman bold. Lalu dengan isinya kita spasi, karena ini belum spasi, kita spasi 1,5. Dan di sini jangan lupa kita ubah, kita ngecat tab untuk menjadi paragraf. Kita tab sekali. Ya. Lalu untuk daftar isi sudah saya terangkan di awal. Lanjut ke daftar tampilan, sama seperti judul yang di atas formatnya. Karena ini tidak ada isinya, kita skip daftar pustaka. Oke, kita lanjut ke daftar pustaka ini dengan cara kita buka ke tampilan bantuan, ke referensi. Kita pencet open manually, use this style done. Lalu kita pencet insert citation, butuh manually. Lalu kita pilih PDF yang untuk kita buat daftar pustaka. Karena dokumen ini tidak ada isinya, kita akan masukkan PDF yang saya punya di sini. Misalnya ini.
lalu kita save, dan di sini kita spasi, dan lalu kita pencet insert bibliografi. Oke, sudah, kita hapus saja. Untuk daftar pustaka sudah selesai, kita lanjut. Oke, lanjut ke materi pertemuan 3, yaitu materi mind match. Jadi mind match itu kita diperintahkan untuk membuat surat seperti surat undangan atau surat yang berbentuk banyak. Jika kita ingin memberikan kepada salah satu penerima dalam sekian banyak orang, itu kita tidak perlu membuat surat itu satu persatu atau secara manual, karena itu akan memboros waktu dan membuat kita lelah sendiri. Lalu sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat surat secara cepat dan efektif. Yang pertama yaitu kita ke surat, lalu pilih penerima, gunakan daftar yang ada. Di sini saya memilih dokumen data yang saya sudah miliki, yaitu data kelas. Lalu buka, open. Oke. Lalu di sini karena ini belum terjadi perubahan apa-apa, di sini kita membuat nama, maaf. Jadi karena ini sudah ada namanya, nama NIM sama prodi, jadi kita langsung membuat langsung banyak saja. Oke, di sini tuh sebelumnya ada rekaman berikutnya, yaitu kita ingin berubah nama. Bisa dilihat itu namanya berubah-ubah sesuai huruf pada absen. Lalu ini juga bisa kita ubah. Dan langsung saja caranya. Untuk membuat surat begitu banyak, kita pencet selesai dan gabung, edit dokumen perorangan, lalu kita pilih semua, kita klik OK, dan di sini sudah tertera surat begitu banyak dengan nama yang berbeda-beda. Oke, baik. Mungkin ini saja tutorial dari saya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, kita lanjut untuk materi terakhir, itu materi yang keempat, yaitu Nitro. Nitro ini adalah aplikasi untuk mengedit PDF. Karena PDF itu kan sebenarnya tidak bisa diedit, mesti kita ubah ke Word atau ke Word untuk bisa mengeditnya. Jadi kita perlu aplikasi Nitro itu untuk mengedit PDF. Caranya adalah tutorial yang saya berikan ini. Pertama, kita buka PDF yang ingin kita edit, lalu open with Nitro Pro. Nitro Pro sama Nitro 10 itu sama saja. Nah, oke, karena udah tampilannya seperti ini. Sebelumnya ini aplikasi yang berbayar ya untuk mengedit. Jadi saya tidak bisa mengedit secara langsung di sini, perlu berbayar karena ini aplikasi sudah saya pakai sebelumnya dan itu trial. Jadi tidak bisa saya edit di sini. Tapi saya akan menjelaskan sedikit step by stepnya untuk mengedit. Jadi di sini kalau kita mau mengedit, kita bisa edit di sini. Misalkan ini udah berbayar atau bisa diedit. Jadi kalau kita bisa, tampilannya bukan seperti ini, tapi tidak langsung edit. Jadi pas kita pencet edit ini, langsung kita bisa mengedit semuanya, semua kata-kata atau semua format garis tabel berikutnya. Semuanya bisa diedit melalui ini. Dari judulnya, dari isinya, semuanya kata-katanya bisa diedit. Logo di sini kita bisa pindahkan juga. Tetapi mohon maaf karena ini akun saya trial dan sudah masanya tidak bisa dipakai edit. Jadi saya hanya menjelaskan saja, tidak bisa saya praktekkan. Mungkin cukup jelas dari pemaparan materi tutorial yang saya berikan, saya jelaskan dari awal sampai sekarang. Mungkin mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Ida Sanana Putra, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.